bagi dia tidak wajib untuk segera melakukan qada secara serta-merta. Karena dia ketinggalannya sholat itu dengan alasan uzur. Fayalzamu moko wajib hu ing wong hu ing faidin bila udrin apa al qadha'u ngodho fauron kelawan saknalika segera. Qala dawu sapa syekhuna guru kula Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah taala. Wallazi utawi qaul yadharu kal pertelo apa allazi annahu sri kelakuan yalzamuhu sarfu jami' zamanil qada. Annahu sri kelakuan yalzamu wajib ing wong apa sarfu jami' zamanil qada. Ada selagi sewale perkara maing perkara yahtaju kang butuh sapa wong hu ing mangoten disarfihi maring menggunakan waktu fi ma la buddalah minhu fi ma ing dalem barang fi ma ing dalem urusan la budda kang ora kena ora lahu kedhe wong minhu saking ma. Contohnya ini, orang dari kecil memang tarikus sholat. Misalkan bukan dari kecil, biasanya uang itu kok cilikane malah sergap sholat. Begitu dia dewasa, ABG, salah pergaulan, malah menjadi tarikus sholat. Gak gelem sholat, sengaja berarti itu. Maka namanya faidin bila udhrin. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Begitu dia wis hidup tua-tua dia sadar, aku biyen lapo gak gelem sholat. Sadar dia. Maka misalkan jeda sholatnya itu anggaplah 10 tahun ya. Berarti dia kena tanggungan sholat 10 tahun kali 5 waktu. Berapa ribu sholat itu? Setahun saja 365 kali 5 waktu. Kita mboten. Berarti sekitar 3.650 dibagi 2 sekitar 1.800-an waktu sholat. Setahun sudah dia kepotan waktu 1.800 waktu sholat. Kalau 10 tahun 10.000 atau 18.000 waktu sholat. Ono sing 2 rakaat, ono sing 3, ono sing 4, sing akeh sing 4 karena zuhur asar maghrib, zuhur asar isya. Lah, kemudian dia sadar umur misalkan 50. Umur 50 itu dia wajib menjalankan sholat. Setiap waktu dia tidak ada ibadah yang lain kecuali sholat. Sarfu jami'i zamanihi lil qada, membelanjakan seluruh waktunya untuk mengqadha sholat kecuali waktu yang diperlukan untuk dia hajatnya, untuk istirahat, untuk makan, untuk apalagi untuk sholat wajib hari itu kan dia juga masih hidup kan, dia masih kewajiban sholat hari itu sendiri kan. Nah, mungkin ya sekedar apa dengan keluarga. Kalau ada waktu longgar ibadah sholat meneh. Cek tanggungannya jadi biro 18 waktu sholat. Nah, ini. Bahkan dia tidak boleh sholat sunat. Gak boleh, sholat sunat itu kan bagi orang yang memungkinkan. Dia masih punya tanggungan. Wa anna usriku wong yahrumu an usrikul lakon yahrumu harum alaihi tasawuf at-tatawu sholat sunat. Intah. Wa yubadiru bihi wa yubadiran bersegera. Sekarang ada jurus baru. Yaitu bayar fidyah daripada waktu ini gak nututi aku tak bayar fidyah wae bayar fidyah wae. Jadi ada sekarang itu kepanitiaan khusus menyasar orang-orang yang
wis sadar agamanya belakangan tapi duitnya akeh, akhirnya dikei proposal fidyah. Ayo Pak, sampean biyen pirang tahun gak sholat Pak, saiki wis duit akeh, apa ngodoni apa fidyah Pak? Lah caranya gimana Mas kalau mengodoni? Ya berapa tahun Bapak gak pernah sholat? 15 tahun lebih Pak mungkin Pak, saya dulu waktu masih muda itu kelayapan. Ya wis, berapa itu dihitung? Wah 10 tahunnya 18.000 waktu. Coba itu. Aku bayar fidyah gimana? Bayar fidyah aja, gak memungkinkan. Ya yang di duit, Inta, mudawi diri nadban, badiran bersegera sopong bi kelawan kodok, nadban kelawan sunnah. Infata mokola, infata lamun pot sopong bi udrin kelawan udur. Kalau dia ketinggalan waktu sholat karena udur, maka mensegerakan kodok itu sifatnya sunnah. Nek kodok itu tetap wajib tak, mensegerakannya itu yang sunnah. Karena umin kau sebab turu lam yata'adda bi kang ora sembrono sapa wong bi kira naum. Wanisyane nan kelawan wanisyane nan sebab lali kadzalika kadene ngono lam yata'adda. Wa yusannu lan den sunatake tartibu ngurut-ngurut salat sing pot. Fayak di moko ngodoni semua as-subuh ing subuh qabla dhuhri sadurunge dhuhur. Hakada sak betul itu. Dan ngondoinya seperti itu. Dhuhur se, asar, maghrib, isya subuh. Wa taqdimuhu ay wa yusannu lan den sunatake taqdimuhu mendahulukan faid salat sing kehilangan waktu. Ala hadiratin ing atase wong kang ala hadiratin ing atase anna sallallahu yaumahu sallallahu yaumul asra ba'da maghrib syamsu semua salat ba'da maghrib ala hadiratin ing atase salat sing hadir, salat yang datang waktunya. Makanya sholat yang belum habis waktunya. Misalkan begini. Zaid keturun. Tangi-tangi wis waktu maghrib. Dia otomatis dia kehilangan waktu sholat asar. Maka ada jeda waktu sebelum antara waktu maghrib dan isya ini. Bagaimana dia kronologinya? Dia disunahkan mengkodok sholat isya asarnya dulu, baru menjalankan sholat maghrib yang hadiroh tadi itu. Kecuali tanginya itu, bangunnya itu menjelang isya wis mepet, maka dia mendahulukan sholat maghrib yang hadiroh, baru nanti menunda sholat isya asarnya nanti waktu malam. La yakhafu kang ora wedi apa fautuha hilangnya waktu hadirah. La yakhafu kang ora wedi sapa wong fautuha utawa la yakhafu fautaha caket. La yakhafu kang ora wedi sapa wong fautaha ing ilangi waktu hadirah in fata lamun pot sapa wong bi udrin kelawan udur. Kalau memang hilangnya waktu asar tadi itu dengan udur. Wa in khosya senajan to wedi sapa wong fauta jamaatnya ing kehilangan jamaah maghrib, tetap dia harus mendahulukan isya asarnya, walaupun dikhawatirkan dia kalau mendahulukan asarnya dia kehilangan momentum sholat maghrib berjamaah alal mu'tamad menurut qaul mu'tamad. Wa idza fata bila udrin, kalau kehilangannya waktu asar itu tanpa uzur, maka wajib apa takdimuhu mendahulukan al-faid alaiha ing atase al-hadirah. Maka wajib mendahulukan sholat yang terlewat itu dan mengakhirkan sholat yang hadirnya saat itu. Amma idza khafa, anapun ing dalam sing wedi sepung fautul hadirah, fautal hadirati ing kilangan sholat sing hadirah bi ayako agambare itu tumibo
apa ba'duha sebagian hadirah. Wa in khalla senajan sithik kharija al waqti ing jero waktu. Fa yalzam moko wajib ing wong apa albat ngawiti biya kelan hadirah. Kalau dia khawatirkan dia mendahulukan sholat yang terlewat, sholat kodoknya, maka sholat hadirnya itu malah ikut tergeser kepada akhir waktu yang bisa jadi malah mengeluarkan dari waktunya. Maka wajib mendahulukan sholat hadirahnya. Wajib apa takdimu ma disiake perkara fata kang ilang bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur. Alama ing atase sholat fata kang pot apa ma diudrin kelawan sebab udzur. Begitu juga di antara dua sholat kodokan, dia wajib mendahulukan sholat yang kodok yang tanpa udzur. Kalau mengakhirkan daripada sholat kodok yang dengan udzur, wajib. Wa in faqada senajan ilang apa tartibu urut-urutan, walaupun nanti urutannya kocar-kacir. Yang tanpa udzur itu sholat asar, yang ada udzur itu sholat duhur. Didahulukan asar dulu baru asar duhur. Li'annahu qarasuni tartib iku sunnatun sunnah wal bidaru utawi wal bidar bersegera wal bidaru utawi bersegera iku wajibun wajib. Wayan bulan sunnah apa takhiru rawatibi ngakhirno salat sunnah rawatib. Anil fawaidi ing ngatasi salat sing pot, salat yang terudzur tadi itu bi udrin kelan udzur. Sebaiknya tetap menjalankan fawaid yang diudrin dulu walaupun diperbolehkan untuk melakukan salat rawatib sunnah. Tapi wajib apa takhiruha ngakhirake al-fawaid takhiruha ngakhirake al-rawatib anil fawaid saking sholat fawaid bihuri udrin kelan tanpa udzur. Tapi kalau sholat yang faidah itu terjadi karena tanpa udzur, maka wajib menjalankan dulu mengakhirkan sholat rawatib. Kalau itu tanpa udzur, kalau dengan udzur kehilangannya itu dengan udzur, maka boleh melakukan sholat sunnah rawatib. Cuman sunnahnya adalah dia mengakhirkan sholat sunnah rawatib, tetapi menjalankan dulu sholat yang potnya tadi itu. Tanbihun utawi ono peringatan. Man utawi sampeyan wong mati sebelum aling atase wong apa sholatu fardin, sholat fardu, lam tuqdo moko ora den kodoni. Walam tufdalan ora den bayar fidyah anhu saking man. Paul mengatakan wong sing meninggal dan masih punya tanggungan sholat, dia tidak dikodokkan sholatnya dan tidak dibayarkan fidyahnya. Wa fi qaulin inna tuf'alu anhu, innaha satuni fidyah iku tuf'alu den lakokake anhu saking al mayyit. Sebagian kaul mengatakan dibayarkan. Faidatun man mata wa alaihi salatun fala qada wa la fidyata. Wa fi qaulin ka jami' mustahidin anna tubtu anhu li khabar al-Bukhari wa anhu. Wa min sama ikhtarahu jabun amdina wa fa'ala bi as-subuki an ba'di aqrabi. Jadi sebenarnya kaul yang paling masyhur, kaul yang ashah itu tidak boleh dibayarkan fidyah dan kodok kepada mayit yang kehilangan waktu yang sudah punya, yang masih punya tanggungan waktu sholat. Tapi ada kaul yang memperbolehkan. Nah, kita memilih yang mana? Ayo daripada podo-podo ngono diperbolehkan wae. Diperbolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Subuki kepada sekerabatnya. Wa naqala Ibnu Burhan an qadim anu yalzimu wali in khalafa tirkatan ayusolli al-ikhsami. Bahkan sebagian dinukil dari Ibnu Burhan mengatakan kalau mayit itu punya tirkah yang lumayan, yang memungkinkan, maka wali tirkah, seseorang yang diberi kewenangan untuk mengelola
harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris itu disebut wali dirkah. Wajib mengalokasikan dulu untuk membayarkan fidyahnya. Mengambilkan dulu, baru sisanya itu adalah diberikan sebagai ahli waris. Seperti adalah puasa. Berapa itu? Wa fi wajhin alaika siruna min asabina annahu yud'imu an kulli sholatin sa'mud. Setiap sholat fidyahnya adalah bayar 1 mud. 1 mud itu berapa? Satu mud adalah kurang lebih 6 on atau setengah kilo lebih dikit. Wa qala al-Muhib at-Tabari yusalli lil mayit kullu ibadatin tuf'al. Yasilu lil mayit kullu ibadatin tuf'al wajibatin aw mandubatin wa fi sarhi al-mukhtar al-awli madhhab al-sunnah al-jamaah an lil-insan an yaj'ala sab'a amali syarati li ghairi wasiluhu. Madhabnya al-sunnah mengatakan bagi manusia bisa menjadikan pahala amalnya maupun pahala sholatnya untuk kepada yang lain dan itu sampai kepada mayit. Polemiknya ini begini ya. Bagaimana? Saman kalau ditanya, Pak, bagaimana orang itu mempunyai tanggungan sholat? Sebaiknya bagaimana? Sama dulu. Kalau dia yang tanya itu untuk dirinya sendiri dan dia segar bugar, sama jawab, nek saman mati gak sholat, orang bisa dibayar fidyah loh Pak. Orang oleh dikodoi oleh wong liya loh Pak. Kita mboten. Ben dhek gelem sholat. Melok kaul masyhur kul azhar. Tapi nek sing ditakokno wis mati. Pak nyun sewu Pak Ustadz, Pak Yai, bapak saya dulu itu enggak pernah sholat, punya tanggungan. Saya sebagai anak bagaimana? Bayar fidyah. Wong duwe sama akeh. Nggih mboten. Percuma sama jawab, gak oleh difidyahi, gak oleh dikodoi. Yo wis kelewat. Mending saya jawab oleh dikodoi, oleh difidyahi duit akeh. Lho. Ben gak medit-medit dadi wong. Nggih mboten. Mosok sedape ngenteni bayar fidyah. Itu perlunya sama sebagai mufti memberi jawaban hukum itu sama dulu situasionalnya, si mustaftinya seperti apa, yang bertanya ke sampean itu bagaimana, gitu loh. Nek saya menjawab secara mutlak, pokoknya sholat bisa dibayar fidyah, dikodok, bisa begini. Akhirnya wong saiki ngentengno, pemene sing duwe konglomerat ini, ditul kalkulator, aku uripku sudah tahun, gini apa saiki aku setiap gak sholat 50 tahun, 50 ping 5 piro? Piro? 10 tahun ini 1800, ngene ya. 18 ping 10 piro iku? 180.000. Ping 6 onalah murah dibayar lho. Konglomerat kan repot yang gini. Ayo harus kamu bayar. Nek wong kok ngene iku jam-jam gak payu duwe sampean. Sepiro lah gak payu. Tetep sampean kudu wajib salat daripada ngono lho. Jangan sebagai makanya kalau ulama itu berbeda-beda itu kapan sampean pakai itu sebagai kartu untuk bisa menjawab umat itu perlu seorang kebijaksanaan. Bukan berarti kalau berbeda-beda itu malah sampean golek sing gampang-gampangan. Betul lah betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata wa ali salatun falat fardin lam tuqda wa lam tufda alaihi. Ini mana kaul yang asli niki. Asli kaul yang masyhur. Wa fi qaulin ing dalam siji riwayat, siji kaul ini maknanya wa fi qaulin itu adalah kaul yang qalil, pendapat yang kecil. Inna tuf'alu anhu, inna setune fidyah ikut tuf'alu dilakoni anhu saking wong. Auso kang berwasiat sapa biha kelawan fidyah. Kriterianya kalau dia berwasiat untuk supaya dijalankan. Amla atau ora.
haka nirtani ing qaul sapa Ubadi anis Syafi'i saking Imam Syafi'i li khabarin krana khabar fi ing dalam masalah wa fa'alan lakon bi kelawan tuf'alu anhu sapa Subuki Imam Subuki Tajuddin Subuki an ba'di aqrabi saking sebagian kerabat Imam Subuki. Ada kau yang mengatakan kalau dia meninggalkan sholat sebelum dia meninggal itu pernah berwasiat, nah aku biyen sholatku bolong-bolong sama bayarno fidyahe yo utawa sama kodokno yo, maka baru itu kaul yang memperbolehkan dibayarkan fidyahnya setelah mati atau dibayar kodoknya, dilakukan kodoknya setelah mati oleh ahli waris itu boleh. Kalau nggak pernah berwasiat maka hukumnya seperti tarikus sholat, seperti hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Lah kalau sudah tarikus sholat mau ditambal sama orang lain, terus dia sendiri tarikus sholat. Dia tidak punya inisiatif untuk mengkodok atau membayar fidyahnya, ataupun paling tidak inisiatif untuk pesan-pesan, mewasiat kepada ahli warisnya untuk menjalankannya. Gitu. Itu kalau yang ketiga. Kalau di sini disebutkan cuma dua. Haka sunare moyo marulan den perintah sapa dusiba. Wong kang anduweni cah cilik. Zakarun iku lanang aun utawa wadon. Mumayyizun kang mumayyiz. Biansoro gambare to. Biansoro gambare to dadi sapa wong iku yakulu mangan sapa wong wis robel ngombe sapa wong wis tanjialan bebersih sapa wong wahdahu hale sujine wong. Anak kecil kalau sudah mumayyiz diperintahkan sholat walaupun dia sebenarnya belum berkewajiban sholat karena dia masih belum akil baligh, cuma baru mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu anak kecil yang sudah bisa menjalankan aktivitas dasar secara sendiri, sudah bisa adus dhewe, wis iso apa jenenge mangan dhewe, ngombe dhewe, wis bahkan bebersih kalau dia habis istinja itu dia sendiri bisa. Wahdahu ayyajib itu wajib ala kulin ngatas saben-saben min abawai saking wong tua lorone wa in ala senajan sak mendur sumal wasiyi mengkono kang den wasiati wa ala malikir raqiq lan ngatasi pemilik budak apa sing apa wajib apa ayat muro yen to perintah sapa kulun. Siapa yang keterapan kena kewajiban untuk mengopeni atau memperhatikan sholatnya anak kecil? Ya pertama bapak ibu. Kalau nggak ada bapak ibu adalah sak mendur kakek nenek. Terus sak tulusi. Atau misalkan nggak ada itu sumaya wasi, orang yang diwasiatkan orang tuanya. Misalkan orang tuanya meninggal, dia mewasiatkan kepada saudaranya atau pamannya, engko iki anakku perhatekno salatnya yo, pondokno yo. Nah, biasanya paman dipesani oleh wong bapak yatim. Misalkan anak bapak misalkan ada orang sudah mau meninggal ngerasa dia. Terus biasanya manggil adiknya atau pembeli siapa saudaranya. Aku titip anakku yo, openono mondoke openono sekolahe. Nah berarti itu wasiat itu. Nah orang yang seperti itu berkewajiban memantau sholatnya sebelum memantau yang lain. Wa ala malikir raqiq termasuk pemilik budak dan seterusnya. Biha kelawan sholat walau kodoan senajan to kodok. Anaknya itu wis kehilangan waktu. Diperhatekno diperintah, kadang-kadang pas diawasi gelem sholat langsung. Kadang pas gak diawasi nyekel game-giman. Kita mboten. Cah cilik. Pada waktu dia ditakoki, ketemu sama tanya. Misalkan ponakan atau apa. Dik, sampean sholat durung? Sampun. Nah sing dhuwur mau ketokan gak ketok blas. Ketokan main game terus dereng. Ya wis ndang kodok. Diperintahkan, bahkan untuk mengkodoknya juga diperintah karena apa? Untuk tadrib tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat
Wa bijami syurut dia lan kelan sekabehane syarat-syarat salat. Begitu juga salatnya itu diperintahkan dengan menjalankannya secara komplit syarat-syaratnya. Lisab'in krono 7 tahun. Ai ba'da sab'in tegese sakwise 7 minas sinina saking pira-pira tahun. Ai inda tamamiha tegese ing dalem semangsane sempurnoni sab'in. Wa in mayyaza sanajan to tamyiz sapa wong qabla sadurunge sab'in. Kalau dia tamyiznya sebelum sab'in gak apa-apa. Yang diperintah itu adalah umur 7-nya. Umur 7 yang setelah mumayyiz. Kalau umur 7 belum mumayyiz ya belum diperintah. Wa yang bagilan sayukjo ma'a sigotil amri sertane redaksi perintah. Ma'a sigotil amri sertane redaksi perintah apa tadi itu meden-meden. Awas lu gak salat apa parani condoulo, parani apa pandani dendruwo. Atau benci macam-macam. Tahdid itu macam-macam. Tapi yang paling utama tahdid itu secara persuasif. Gak salat sampean kok ndadekno ati gak gembira, ati sumpek kan. Biar dia menyadari itu fungsinya adalah untuk sholat adalah untuk kebutuhannya sendiri. Wa yudrabulan dan gepuk sapa wong sobi mau mumayyiz disab'in mau. Dorban kelawan pukulan khairu mubarrihin kang ora menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan. Wujuban kelawan wajib min sapa man wong dzukira kang katutur soman bagi orang yang sudah tersebut tadi. Alaiha ing atase ai ala tarkiha ing atase ninggal salat. Walau qodaan senajan to qodok. Kalau dia tarikus salat dia dipul pelan-pelan. Ai tarokat tegese ninggal syarton ing syarat min surutiha saking syarat-syarat salat. Li asrin krono umur 10. Kalau umur 10 dia menjalankan sholat itu asal-asalan sudah mulai diperintah dan bila perlu dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ba'da istiqmalya ayat tegese ba'da istiqmalya sausi sempurnoni asrin. Lil hadis sahih krono hadis kang sahih muru pada perintah sapa sur kabeh as-sobiyah ing bocah bisobi bisolati kelan salat idza balagha sab asinin ing dalam suasana sampai sobi sab asinin ing 7 tahun wa idza balagha ing dalam sampai sobi asra sinin ing 10 tahun fadribu mongko gepuk sapa sira ing asra sinin ala ing atase tarkus salat utawa ala ing atase salat kasaumin kadiri poso atoko kang kuat sapa sobihu ing saum. Begitu juga bagi anak kecil yang sudah mampu untuk berpuasa. Diperintahkan. Fa'innahu muqasni sobi. Iku yu'maru dan perintah sapa sobi biklan saum. Lisab'in krono umur 7. Wa idrobulan dan kepuk sapa sobi. Alaihi ingatasi saum li asrin krono umur 10. Kas sholat dikadin sholat. Umur 10 kok gak gelem poso. Digepuk. Wa hikmu dzalika utai hikmah yang kun salat ambek puasa padahal dia belum wajib sebenarnya. Tapi hikmahnya adalah at-tamrinu latihan. Iku at-tamrinu latihan alal ibadah ngatasi nglakoni ibadah. Dia ta'awada supaya jadi biasa. Dia ta'awada supaya jadi biasa wong. Biha kelawan dia ta'awada supaya biasa akeh supaya ing salat. Kodok ing salat fala itu mungkin ninggal wong ing salat kodok poso fala itu mungkin ninggal wong ing salat atau saum wa bahasalan bahasa al adroi imam adroi fi fannin dalam wa bahasalan bahasa al adroi imam adroi fi kinin ing dalam budak sohirin kang cilik kin sohir mau kafirin kang kafir natoko kang ngucap bisahadataini kelawan syahadat loro
annahu sedeni kinin sohir an-natik bisahadata an-natik bisahadatain iku yuk maru dan perintah nadban kelan sunat bis sholat dikelan sholat wassaum lan poso wa yahassu ngerti wa yahussu lan gegerei menyemburi semangat wa yasulan wa yahussu lan gegerei sapa wong alima ing atase salat min ghairi dorbin saking tanpa gepuk liyak lafa supaya gampang apa wong al-khair kebaikan ba'da bulu sausi balik wong wain abas senajan biang wain abas senajan to bangkang wain abas senajan to moh apa al-qiyas dalik am kuno hukum ayo wain abas senajan to bangkang apa al-qiyas dalik am kuno nadbul amra li'annahu kafirun istimalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa al-ajri kula tak sak menten-menten nggih. Soale mau dalu sampai jam pinten kula. Lampu mati napa nobati mboten sempat film. Bijing insyaallah mangsuli sami mawon kados biasane jam 6:30. Wa alam bisawab rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim kalam ihdina siratal mustaqim wa faqana Allah liman fi ridha lahum sallallahu alaihi wa sallam Muhammad